Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, kita akan membahas tentang peta kendali. Ya, teman-teman. Mungkin belum kebayang ya apa itu peta kendali. Jadi ini penting banget ketika kita memahami bahwa ada dua zona nih dalam hidup kita. Ada zona yang memang dalam kendali kita. Jadi ini wilayahnya kita sebagai makhluk, wilayah manusia gitu ya. Kemudian ada zonanya yang di luar kendali, ini adalah wilayahnya Allah gitu teman-teman. Nah jadi penting banget kita memahami peta kendali ini supaya apa? Supaya kita nggak ketukar-ketukar. Dengan memahami peta kendali kita jadi lebih lega, lebih damai gitu ya di pikiran dan juga perasaan kita. Nah, saya akan mulai dengan beberapa contoh untuk bisa kita lebih mudah untuk mengerti ya. Sesuatu yang di luar kendali itu misalnya gini teman-teman, kejadian yang datang dalam hidup kita, kemudian sikap orang terhadap kita, kemudian omongan orang terhadap kita gitu ya, pendapat orang, penilaian orang terhadap kita itu adalah sesuatu yang di luar kendali. Kemudian juga hasil ini juga masuk di luar kendali ya teman-teman. Hasil, kemudian juga masa lalu itu masuk di luar kendali, masa lalu. Nah, apa yang di dalam kendali kita untuk masa lalu ya? Yang dalam kendali kita adalah kita belajar dari masa lalu, mengambil hikmah, memperbaiki diri, itu adalah di dalam kendali kita. Nah, kemudian yang masuk di luar kendali lagi, misalnya sikap dari anak. Ya, gimana anak bersikap terhadap kita itu udah di luar kendali. Sekarang dikit saya akan membahas apa sih yang di dalam kendali untuk yang satu ini ya. Jadi yang dalam kendali dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai parents, sebagai orang tua selalu meluruskan niat. Jadi semua yang kita lakukan sebagai orang tua adalah karena Allah semata. Itu penting banget kita memurnikan niat kita ya, memurnikan ikhlas kita. Kemudian juga kita mencontohkan dan mengajarkan akidah, akhlak, memberikan teladan bagi anak. Kemudian memperbaiki teknik komunikasi kita. Komunikasi itu dengan sepenuh rasa. Kemudian juga belajar untuk membaca emosi anak, menerima anak dengan perasaannya gitu, mendengarkan, menemani. Nah, itu masuk ke dalam kendali. Kemudian juga ketika kita berusaha untuk melihat anak dengan segala potensinya, itu adalah dalam kendali. Kemudian ketika kita memenuhi kebutuhan anak yang memang haknya anak, misalnya kebutuhan ini seperti kebutuhan untuk didengarkan, difahami, diterima, kemudian juga kebutuhan physical touch-nya, sentuhan misalnya perlu dielus kepalanya, perlu dipeluk gitu ya. Kemudian ditemani, kemudian kebutuhan akan kata-kata yang positif, ini yang perlu kita penuhi. Kemudian juga kebutuhan untuk dilayani, kadang anak-anak perlu dilayani, misalnya dimasakin sesekali, kemudian juga atau masak bareng. Nah, kemudian give ya, kadang juga perlu tuh give. Kebersamaan ini penting banget nih teman-teman. Luangkan waktu betul-betul kita memang bersama anak tanpa kita sibuk dengan yang lain. Jadi kita betul-betul mindful menikmati kebersamaan dengan anak. Nah, ini penting banget. Kemudian juga kita bisa bertukar pikiran gitu ya, memberikan kisah-kisah teladan seperti itu ya teman-teman. Jadi sambungkan dulu perasaannya dengan anak ya. Kemudian juga tadi pada momen-momen tertentu kehadiran orang tua tuh penting banget ya teman-teman. Misalnya ketika anak sakit, ketika anak berprestasi, itu momen yang penting banget dan jangan sampai kita tidak hadir pada momen tersebut. Nah, ketika hasil ini adalah ketika sikap anak, bagaimana anak bersikap kepada kita itu sudah di luar
kendali. Ya, jadi sesuatu yang di luar kendali itu ya diterima dengan lapang dada. Saatnya kita berserah. Ya, teman-teman. Kemudian juga sikap pasangan. Sikap pasangan ini juga masuk di luar kendali. Ya, segala sesuatu yang di luar kendali terima dengan lapang dada, dengan berserah pada Allah. Apa yang dalam kendali? Sikap kita terhadap pasangan adalah kita melihat sisi positif dari pasangan kita, selalu berbaik sangka kepada Allah yang sudah memberikan takdir pada kita, seperti itu. Kemudian juga kita memperbaiki diri. Ketika kita memperbaiki diri, maka Allah akan juga memberikan apa yang terbaik bagi kita. Mudah saja bagi Allah untuk mengubah apa-apa yang dalam kendali Allah, dalam kuasa Allah. Nah, kemudian perlu kita pahami lagi ya teman-teman tentang sikap anak, sikap pasangan terhadap diri kita. Karena ini adalah sesuatu yang di luar kendali. Tapi satu yang perlu kita pahami bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis. Jadi jangan berputus asa gitu. Jangan menganggap kayaknya udah nggak bisa berubah. Jangan berputus asa seperti itu, karena siapapun baik diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita itu adalah dalam genggaman Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk mengubah kita semua menjadi lebih baik. Ya, jadi kita akan fokus terhadap hal-hal yang di dalam kendali kita ya. Oh ya, teman-teman, ada juga nih hal-hal yang di luar kendali, yaitu kesehatan, umur ya. Ini adalah hal-hal yang di luar kendali. Hal-hal yang di luar kendali terima dengan sepenuh hati. Nah, ada juga hal-hal yang di dalam kendali nih teman-teman. Kalau tadi kita sudah ngebahas hal-hal yang di luar kendali ya. Nah, ada hal-hal yang di dalam kendali. Apa aja tuh? Cara kita memilih pikiran, cara kita memilih perasaan, kemudian cara kita berucap, ya, tindakan kita, sikap kita. Ya, kemudian juga tadi kalau berkaitan dengan masa lalu udah saya bahas ya, bahwa berkaitan dengan masa lalu, apa yang dalam kendali kita adalah memperbaiki diri, jangan terjebak pada penyesalan masa lalu, tapi masa lalu adalah tempatnya kita mengambil pelajaran dan mengambil hikmah, kemudian memperbaiki diri. Tapi tidak perlu menyesali masa lalu. Nah, kemudian hal-hal yang di dalam kendali tadi untuk menjaga kesehatan misalnya ya. Untuk menjaga kesehatan ya kita berikhtiar dengan berolahraga, kemudian menjaga pikiran dan perasaan yang baik, kemudian juga menjaga pola makan yang baik. Nah, itu yang di dalam kendali kita. Kemudian ikhtiar yang terbaik untuk segala sesuatu ya. Ikhtiar yang terbaik, usahakan yang terbaik dalam hal-hal yang memang baik ya. Jadi kita ikhtiarkan, rencanakan dengan baik, kemudian persiapannya juga kita maksimalkan, optimalkan, kemudian strategi kita sudah pikirkan strateginya, kemudian lakukan yang terbaik saat berusaha itu, saat berikhtiar itu, kemudian setelahnya adalah kita mengevaluasi, oke, apa yang bisa kita perbaiki lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan melihat apa sih sebenarnya yang kita lakukan dari hal-hal yang di dalam kendali kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah ikhtiarkan yang terbaik. Jadi persembahkan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita ini untuk Allah. Kemudian hal-hal yang di luar kendali itu adalah waktunya kita berserah sama Allah dengan keberserahan yang indah, dengan tawakal yang indah. Yakinkan bahwa apapun yang dari Allah adalah pasti baik adanya dan pasti baik pada akhirnya. Pasti ada hikmahnya. Kemudian perlu kita ketahui segala sesuatu yang dalam kendali ini ada hisabnya. Ini akan dinilai sama Allah. Sesuatu yang di luar kendali itu tidak dihisab oleh Allah. Ini kabar gembira ya teman-teman. Jadi seperti ini misalnya, kita lihat kisah Nabi Nuh ya. Nabi Nuh udah berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian juga berusaha maksimal, sabar, menghadapi keluarga dan juga orang-orang umatnya. Nah, kemudian mengenai hasil itu Allah tidak
membebankan hasil pada Nabi Nuh. Jadi memang zona kita adalah zona ikhtiar. Jadi kita tahu bahwa umat Nabi Nuh tidak banyak yang beriman. Setelah menyampaikan kebenaran, umat beliau memang tidak banyak yang beriman. Nah, kemudian juga istri dan anak beliau termasuk yang tidak beriman. Nah, namun teman-teman, kita manusia tidak dibebankan atau tidak dihisap pada zona hasil. Jadi tidak mengapa hasilnya itu kita serahkan saja pada Allah, karena memang ini adalah zonanya Allah. Kita tidak bisa memaksakan zona ini. Hasil adalah haknya Allah. Gitu. Kemudian atas apa-apa yang sudah terjadi, kita jangan sampai mengucapkan seandainya saja gitu ya, seandainya saja atau coba kalau gitu. Itu tidak perlu kita ucapkan karena ini bisa jadi jalan masuk godaan ya. Jadi sebaiknya yang kita ucapkan adalah ini semua adalah takdir Allah gitu. Jadi apa yang terjadi adalah takdir Allah. Jadi kita ucapkan saja itu. Kemudian apapun yang terjadi pada Muslim itu adalah pasti baik adanya gitu. Ketika Allah kasih kebahagiaan, waktunya kita untuk bersyukur, dan ketika Allah berikan kesusahan adalah waktunya kita untuk bersabar. Dan dua-duanya adalah anugerah dari Allah, baik kesenangan maupun kesusahan nih teman-teman. Karena anugerah adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita pada Allah. Jadi ketika semua kejadian yang Allah hadirkan dalam hidup kita, semua orang yang Allah hadirkan dalam hidup kita, ketika kita menjadikan itu membuat kita dekat dengan Allah, maka itu adalah anugerah, apapun itu. Nah, kemudian apabila kita tahu tentang zona hasil ini adalah haknya Allah, maka kita akan lebih punya percaya diri yang rendah hati teman-teman, atau disebut juga humble confidence. Tetap percaya diri, tetap mengikhtiarkan yang terbaik, tapi kita tahu bahwa segala sesuatu itu, hasil itu kita berserah sama Allah. Hasil itu adalah haknya Allah. Ketika kita tahu ini, maka akan jadi humble confidence atau percaya diri yang rendah hati. Beda dengan orang yang tidak paham bahwa hasil itu adalah haknya Allah, hasil adalah zonanya Allah. Maka ini bisa ketarik kepada prideful confidence. Prideful confidence ini adalah percaya diri dengan kesombongan gitu teman-teman. Nah, ini perlu banget nih kita hindari. Ini kisahnya misalnya yang kita tahu kisah Korun ya. Karena Korun menganggap bahwa hasil semua yang dia dapatkan adalah karena ilmu yang ada pada dia. Nah, ini yang sangat dimurkai oleh Allah, karena kita tahu pelajarannya kesombongan memang tidak ada tempatnya ya. Tidak pada tempatnya ada pada makhluk. Jadi perlu kita hindari. Kemudian saya akan memperdalam lagi tentang apa-apa yang di luar kendali dan kemudian masuk ke dalam kendali kita, kemudian akan balik lagi ke sesuatu yang di luar kendali. Misalnya begini teman-teman. Jadi situasi ya, situasi, kejadian, keadaan, masa lalu itu kan segala sesuatu yang di luar kendali. Kemudian apa yang di dalam kendali kita, apa yang di dalam kendali adalah memilih respon. Ya, memilih respon adalah di dalam kendali kita. Jadi apa yang bisa kita pilih? Kita memilih pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan sehingga menghasilkan ikhtiar gitu, usaha ya, usaha yang terbaik. Nah, itu adalah di dalam kendali kita. Kemudian ketika hasil ini, kembali lagi, hasil adalah zona yang di luar kendali. Maka di situ adalah waktunya untuk kita berserah sama Allah. Ya. Kemudian ada satu nih teman-teman yang perlu banget nih saya bahas ya. Jadi kadang-kadang apa yang membuat sedih ya, apa yang membuat dada sempit, orang jadi berduka gitu ya,
kemudian juga kecewa gitu, sedih ya. Itu adalah kadang-kadang sesuatu yang memang di luar kendali nih teman-teman. Jadi coba ya kita petakan dulu apa aja sih sesuatu yang di luar kendali. Jadi orang kan kadang sedih ya, kecewa karena disakiti, dizolimi, dihina, dicemooh, direndahkan, kemudian ya dijahatin gitu kan ya. Nih di semua, padahal ini zona di, kata-kata yang depannya di itu adalah sesuatu di luar kendali kita nih teman-teman. Jadi balik lagi tadi, segala sesuatu yang di luar kendali itu cukup kita lepaskan aja emosi negatifnya, cukup kita berserah aja gitu sama Allah ya, tawakal sama Allah gitu. Sedangkan kita akan fokus di zona yang apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau sikap orang tidak bisa kita kendalikan, tinggal kita mempersepsikan itu sebagai apa, pilih pikiran, pilih tindakan. Jadi kita malah untuk membangun diri kita sendiri, jangan mengizinkan segala sesuatu menyakiti diri kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita membangun diri, melihat potensi diri gitu ya. Kemudian membangun karakter, keterampilan ditingkatkan lagi gitu ya. Kemudian itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan fokus di zona yang ya, kita meningkatkan keterampilan kita, keilmuan kita, kemudian meningkatkan kebermanfaatan kita untuk orang lain. Kemudian memilih pikiran tadi ya, memilih tindakan, memilih perasaan. Nah, malah kita harus agak berhati-hati di zona nih teman-teman. Zona itu, karena zona itu akan dihisab, akan dinilai sama Allah. Jadi kalau yang tadi ya, kata-kata yang depannya itu dihisab. Jadi merendahkan, menghina, menzolimi ya, mencaci ya, memaki, nah itu dia, itu zona itu dihisab. Jadi hati-hati dengan zona Jadi ini untuk bahan evaluasi diri kita. Kalau zona di, ya udah lepasin aja lah ya, lepasin aja perasaan negatifnya, kemudian kita memilih pikiran gitu ya. Kita tetap pada kualitas yang terbaik dari pribadi kita sendiri, jangan ketarik ke kualitas yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian satu lagi, orang kadang sedih dengan zona hasil. Jadi zonanya kayak gini, karena gagal jadi sedih. Nah ini kan gagal zona hasil ya. Zona hasil mah tinggal berserah gitu. Yang penting kita udah ikhtiar, toh yang dinilai sama Allah adalah zona ikhtiar kan. Jadi zona hasil itu adalah waktunya kita berserah sama Allah. Jadi kalaupun gagal, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa dilakukan mengevaluasi diri, kemudian meningkatkan strategi gitu ya, meningkatkan komunikasi, melihat potensi baik, melihat peluang gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi jangan berlama-lama dengan kesedihan ataupun penyesalan. Oke, kita akan fokus di zona sesuatu yang dalam kendali kita ya. Nah, kalau kebaliknya apa nih? Apa akibatnya apabila memang terbalik? Apabila terbalik, kadang-kadang ya, kalau orang zona yang di luar kendali kemudian ingin memaksakan segala sesuatu di zona yang di luar kendali, maka akan jadi panik sendiri, jadi beban sendiri untuk batin. Karena apa? Memaksakan zona yang sebenarnya itu adalah zonanya Allah, wilayahnya Allah. Misalnya memaksakan umur, memaksakan kondisi kesehatan yang penting kita ikhtiar. Selanjutnya apa yang Allah hadirkan untuk kita udah di zona hasil, itu adalah waktunya kita berserah. Kemudian memaksakan hasil tadi ya, nah itu kan udah zonanya Allah nih. Jadi zonanya Allah itu ya tinggal kita terima.
Apabila kebalik jadinya malah panik kan, memaksakan sesuatu yang memang zonanya Allah, itu nggak bisa. Memaksakan hasil, misalnya memaksakan sikap anak misalnya tadi. Nah sedangkan Nabi Nuh sendiri kan tidak bisa mengubah anak beliau ya, anak beliau tetap tidak beriman, ada satu orang. Nah ini udah di zona hasil, kita tidak bisa memaksakan zona hasil. Yang penting kita di zona ikhtiar. Apa aja zona ikhtiar? Kalau sesuatu yang dalam kendali maka kita ikhtiarkan yang terbaik, ya ikhtiarkan yang terbaik, usahakan yang terbaik, kemudian berdoa dengan doa-doa yang sepenuh hati ya, sepenuh rasa. Kemudian juga tetap berbaik sangka sama Allah. Misalnya tadi pada ilustrasi kasus tentang sikap anak atau sikap pasangan hidup, maka mereka itu adalah makhluk Allah ya tadi, makhluk yang dinamis dan sangat mungkin untuk berubah, asalkan memang kita memperkuat lagi doa kita, ikhtiar kita, keteladanan kita, kemudian juga ibadah kita yang kita perbaiki lagi kepada Allah, karena Allah yang maha menguasai dan membolak-balikan hati. Kemudian jadi saya akan sampai pada kesimpulan. Jadi kita perlu berdamai terhadap apa-apa yang di luar kendali kita. Kemudian kita perlu berani mengubah apa-apa yang dalam kendali kita. Kita berikhtiar yang terbaik ya, bagi kita semua tidak ada ikhtiar setengah-setengah. Jadi perlu ikhtiar yang terbaik, karena itu adalah zona yang akan dinilai sama Allah, dihisab sama Allah. Jadi kita ikhtiarkan yang terbaik. Kemudian tadi ya, berdamai untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, berani mengubah segala sesuatu yang bisa diubah, kemudian bijaksana untuk membedakan keduanya. Mungkin bahasan saya seperti itu teman-teman untuk kali ini. Semoga bisa kita pelajari bareng-bareng, bisa kita pahami bareng-bareng, bisa membuat hati kita jadi jauh lebih lega ya, tahu mana yang di zona kita, tahu juga mana yang di zonanya Allah. Tetap berbaik sangka, karena memang itu adalah zona kita. Berbaik sangka sama Allah, memilih pikiran, kemudian juga tetap berperasaan, menjaga perasaan kita dalam perasaan yang baik, in good feelings. Dan tadi ya, Allah bersama dengan prasangka hambanya. Saya pamit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.